Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafeteria Season 2 episode pertama. Dan tak lupa, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dimulai dengan kegiatan sehari-hari Hayato dan gadis-gadis pegawainya yang tentunya kini sedang bekerja di kafe peninggalan nenek Hayato. Namun yang jadi perhatian dari Oka di sini adalah Shiragiku dan juga Akane yang secara sengaja mencoba caper kepada Hayato. Yang mana di sini Oka ingin memberi sebuah peringatan agar mereka tidak mengganggu ketika sedang bekerja. Lalu saat malam harinya ketika Hayato sedang pergi keluar, di sini Oka pun mengumpulkan para gadis untuk membahas masalah yang ada di kafe tadi. Lantas dengan tegas di sini Oka pun langsung melabrak Shiragiku dan juga Akane bahwa meskipun mereka berdua telah jatuh hati kepada Hayato, mereka berdua jangan sampai menggoda Hayato ketika sedang bekerja karena hal tersebut juga akan mengganggu kinerja di kafe. Namun baik Shiragiku maupun Akane, di sini mereka berdua sama-sama beralasan bahwa mereka tadi hanya membahas masalah pekerjaan di kafe bersama Hayato. Dan karena merasa seolah tidak ada yang membantu membela Oka, di sini Oka pun meminta bantuan kepada Riho yang paling tua agar membantunya memberi peringatan kepada Akane dan juga Shiragiku. Namun di sini Riho terlihat tidak terlalu serius menanggapi hal tersebut karena sebenarnya ia sendiri juga diam-diam suka terhadap Hayato. Lantas karena dirasa diberi teguran tidaklah mempan, di sini Oka pun mencoba berbohong kepada para gadis bahwa sebenarnya ia juga menyukai Hayato. Dan bahkan kini hubungan Oka dan Hayato telah semakin dalam. Namun yang membedakan antara dirinya dengan Shiragiku dan juga Akane, Oka tidak pernah menunjukkan kemesraannya dengan Hayato ketika di depan orang lain. Dan di sini awalnya para gadis kecuali Akane terlihat cukup percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Oka. Lantas karena Akane telah menyadari kebohongan dari Oka, sehingga di sini ia pun mencoba menggoda Oka dengan menanyakan seberapa dalam hubungan Oka dan juga Hayato. Dan karena Oka tidak bisa mengelak, pada akhirnya Oka pun berbohong bahwa dirinya pernah bercocok tanam bersama dengan Hayato. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba di sini Riho malah merasa panas, yang mana karena ia merasa Oka telah bercocok tanam terlebih dulu dengan Hayato, sehingga pada akhirnya kini di sini Riho pun berkata jujur bahwa sebenarnya ia juga diam-diam menyukai Hayato. Namun seketika itu Akane pun meredakan suasana dengan mengatakan bahwa yang dikatakan Oka tadi hanyalah bohongan agar Oka bisa menghentikan tingkah dari Shiragiku dan juga Akane. Namun meski begitu, di sini Akane tetap tidak akan mundur karena setelah dirinya mengungkapkan perasaannya kepada Hayato, Akane tidak akan menyerah sampai Hayato mau menerima perasaannya. Lantas setelah mendengar ungkapan dari Akane, di sini Shiragiku pun juga mengaku bahwa dirinya juga pernah menembak Hayato, namun Hayato juga sama sekali tidak memberikan jawaban apapun kepada Shiragiku. Mendengar hal tersebut, di sini Riho pun juga mengaku bahwa dirinya juga sehabis menembak Hayato tempo lalu, namun sama halnya dengan Shiragiku dan Akane, Hayato juga masih belum menjawab perasaan dari Riho sampai saat ini. Dan setelah mereka bertiga berkata jujur tentang perasaannya kepada Hayato, rupanya mereka masih beranggapan bahwa Oka benar-benar menyukai Hayato. Namun di sini Oka pun mencoba menyangkalnya bahwa sebenarnya ia benar-benar tidak ada perasaan apapun kepada Hayato. Dan tak lama setelah itu, setibanya Hayato di rumah, di sini Ami malah membahas sosis besar milik Hayato yang tadi sempat dibahas oleh Oka. Tapi untungnya di sini Ami hanya beranggapan bahwa sosis yang dibahas tadi adalah sebuah makanan. Namun meski begitu, Hayato tetap merasa marah kepada Oka karena Oka yang memulai tentang pembahasan tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini Hayato ditantang Ami bermain game untuk mengisi hari libur mereka. Dan di sini sepertinya Hayato terlihat sangat kesal terhadap Ami karena dirinya harus kalah berkali-kali melawan Ami. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Oka yang kini memilih pulang sebentar untuk mengisi hari liburnya. Dan di sini Oka pun bercerita kepada adik kembarnya yakni Kika mengenai para gadis yang tidak bisa fokus kerja karena suka dengan Hayato.
Namun di sini sepertinya Kika merasa bahwa sebenarnya Oka saat ini tengah jatuh cinta kepada Hayato. Maka dari itu di sini Oka merasa tidak terima jika ada gadis lain yang dekat dengan Hayato. Seketika itu Oka pun mencoba mengelaknya bahwa dirinya sama sekali tidak memendam perasaan kepada Hayato. Hari pun semakin sore. Saat di tengah perjalanan pulang, Oka masih kepikiran tentang perkataan dari Kika bahwa dirinya kini tengah memendam perasaan terhadap Hayato. Lalu sesampainya Oka di rumah Hayato, di sini ia pun segera menuju ke kamar mandi untuk menenangkan pikirannya. Namun ketika Oka membuka pintu kamar mandi, rupanya di sana sudah ada Hayato yang juga sedang mandi. Seketika itu Hayato menyuruh Oka untuk segera keluar karena Hayato juga merasa malu dipandangi Oka. Lalu entah mengapa sejak kejadian tadi, pikiran Oka terus terbayang wajah malu dari Hayato ketika mandi tadi. Dan setelah Ami datang untuk mengajak Oka makan malam, di sini Oka masih kepikiran perkataan Kika bahwa ada kemungkinan dirinya saat ini mulai menyukai Hayato. Namun ketika Oka bertemu dengan Hayato di lorong, rupanya ia tidak merasakan apapun seolah dirinya memang tidaklah menyukai Hayato. Lalu ketika Oka hendak pergi ke ruang makan, tiba-tiba dirinya malah terpleset kulit pisang yang sepertinya kulit pisang tersebut adalah bekas milik Ami. Dan untungnya di sini Hayato bergegas menolong Oka sehingga kini Hayato yang terjatuh tepat di bawah Oka. Lantas di sini Oka pun merasa sangat yakin bahwa dirinya benar-benar tidaklah menyukai Hayato. Hal ini dikarenakan meski saat ini kondisi Oka sangat mendukung, namun dirinya sama sekali tidak merasa deg-degan terhadap Hayato. Tapi yang jadi masalah saat ini tiba-tiba Oka kepergok para gadis yang lain sehingga mereka berpikiran yang aneh-aneh terhadap Oka. Lalu suasana canggung tersebut tiba-tiba berubah menjadi agak tegang karena Akane dan Ami tak sengaja melihat sosok bayangan hitam masuk ke salah satu ruangan di sana. Namun setelah mereka memasuki ruangan tersebut, rupanya di sana tidak ada apa-apa sehingga mereka kini bisa merasa agak tenang. Malam pun semakin larut. Di saat Hayato yang tengah tidur di kamarnya, tiba-tiba dirinya dibangunkan Akane yang meminta kepada Hayato untuk menemaninya pergi ke toilet. Yang mana karena tidak ada gadis lain yang mau bangun, sehingga akhirnya Akane pun terpaksa meminta bantuan kepada Hayato. Hayato yang tahu pun akhirnya mau menuruti permintaan Akane, asalkan permintaan tersebut tidak aneh-aneh seperti biasanya. Dan sesampainya mereka di toilet, di sini Hayato tidak menyangka bahwa Akane yang selalu terlihat cool ternyata memiliki sisi lemah ketika berada di kegelapan. Lantas saat Akane berada di toilet, di sini Hayato mencoba menggoda Akane yang ketakutan dengan menakut-nakutinya menggunakan suara seram. Seketika itu setelah selesai Akane pun bergegas keluar dan meminta kepada Hayato untuk jangan menakut-nakutinya seperti itu. Lalu di tengah keadaan kocak tersebut, tiba-tiba terdengar suara agak aneh yang sepertinya berasal dari kamar nenek Hayato. Dan di sini awalnya Akane terlihat sangat ketakutan ketika diajak Hayato untuk pergi ke sana. Namun karena Akane tidak mau ditinggal seorang diri, sehingga akhirnya ia pun ikut bersama Hayato ke ruangan nenek Hayato. Dan sesampainya di sana, mereka pun dikejutkan dengan sosok berwarna hitam yang ternyata hanya seekor kucing yang sedang tersesat. Namun karena terlanjur ketakutan, di sini Akane langsung pingsan dengan posisi agak ambigu. Dan karena teriakan keras dari Hayato dan Akane tadi, sehingga membuat para gadis lain datang ke ruangan tersebut. Lalu singkatnya, setelah mengetahui bahwa kucing itu tidak ada pemiliknya, di sini banyak dari para gadis yang meminta kepada Hayato untuk memperbolehkan kucing itu tinggal di sini. Dan meskipun awalnya Hayato menolaknya, pada akhirnya kini Hayato memperbolehkan mereka untuk merawat kucing tersebut di sini. Lantas karena kucing itu ditemukan di ruangan nenek Hayato, sehingga kucing itu pun diberikan nama yang sama dengan nenek Hayato, yakni Sachiko. Hari esok pun tiba. Di saat Riho dan Shiragiku berada di kampus, di sini mereka tiba-tiba teringat dengan pertanyaan aneh dari nenek Hayato yang menanyakan tentang nama dari nenek mereka masing-masing. Dan setelah mereka memberitahunya, saat itu si nenek pun meneteskan air matanya seolah merasa terharu dengan sesuatu. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Hayato yang tengah memberikan makanan untuk kucing barunya. Namun karena Sachiko malah mengacak-acak laci dari nenek Hayato, sehingga Hayato mengusir Sachiko dari ruangan tersebut. Lantas dari laci tersebut tiba-tiba Hayato menemukan foto lama dari neneknya
yang mana ternyata foto itu adalah foto Nenek Hayato saat masih muda ketika ia masih memegang kafe ini bersama dengan rekan-rekannya. Namun yang jadi pusat perhatian Hayato adalah foto rekan-rekan dari Nenek Hayato yang ternyata adalah nenek dari para gadis yang kini sedang bekerja di kafe Hayato. Seketika itu, di sini Hayato pun menganggap bahwa seolah keberadaan para gadis kesini sudah ditakdirkan sejak awal. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafeteria Season 2 episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.